Terima kasih Saurabh atas undangannya. Mungkin pasti udah bosan teman-teman di sini karena asli muka-muka gua doang terus yang naik dari tadi. Ini sebenarnya diperas. Diperas harus dioptimalisasi. Walaupun ini jam 5 sore, tapi saya pikir ini adalah topik yang sangat menarik sekali karena kita berbicara mengenai sesuatu yang bertumbuh dengan pesat di Indonesia yang kaitan dengan financial technology. Dan kalau kita berbicara mengenai financial technology banyak turunan-turunannya. Tapi yang kita utamakan di sini adalah bahwa untuk industri perbankan dan fintech itu sebenarnya dibutuhkan personalisasi. Saya undang jagoan-jagoannya di perbankan digital maupun fintech. Saya undang teman saya Duardi Prihandiko, SVP Head of Marketing Communication BCA Digital. Silakan naik Pak. Ya, ini termasuk selebriti. Kalau mau belajar lari maraton sama beliau silahkan. Kemudian saya undang juga Dimas Adi Sugiarto, VP Head of Marketing Growth and Partnership Bank Aladin. Silakan Pak, silakan. Kayaknya nih postur-postur tubuh pelari semua di sini nih kayaknya. Kemudian terakhir saya undang Alexander Christian, VP of Brand and Marketing Communication Link Aja. Oke, silakan. Terima kasih atas kehadirannya Duardi, kemudian Dimas sama Alexander. Mungkin saya buka yang agak ringan dulu. Yang menarik itu adalah saya tahu historinya Link Aja, kata Link Aja. Kalau boleh diceritakan sedikit, kok namanya Link Aja? Pertanyaannya bagus. Saya sih sebenarnya nggak punya jawabannya karena baru setahun di Link Aja. Tapi dulu visinya adalah menghubungkan banyak orang, mensinergikan banyak stakeholder, termasuk para BUMN, termasuk masyarakat. Jadi makanya namanya Link Aja. Oke, jadi itu perkumpulan dari semua BUMN financial di BUMN dan bagaimana menghubungkan agar bisa terjadinya transaksi pembayaran. Ya, gitu. Terima kasih. Nah, yang kedua menarik juga namanya adalah Bank Aladin. Ini adalah sesuatu yang gue trivia question terus terang ya. Pas mau bicara mengenai Bang Aladin, kenapa dinamain Aladin ya? Karena ada banyak lagi, ada Mr. Aladin, ada, nah, boleh diterangkan nggak Mas Dimas? Ya, thank you. Mungkin kalau bicara Aladin mungkin betul-betul memang ada artinya dalam bahasa Arab ya. Oke. Jadi sebetulnya dari dua kalimat ya, Aladin ya. Yes. Dalam jalan yang baik atau dalam jalan yang benar. Kayak gitu ya. Jadi by konsep itu. Oke. Gitu. Jadi karena kita again first Syariah Digital Bank. Betul. Kita pengen punya value yang universalis. Tapi tidak melupakan kenapa kita bergeraknya di syariah. Oke. Gitu. Itu menarik karena katanya nama itu adalah merepresentkan soul daripada perusahaan tersebut katanya. Ada juga yang bilang nama itu doa ya. Betul, itu paling penting, nama itu adalah doa gitu loh. Nah, last but not least, Blue by BCA. Kenapa harus disebut Blue by BCA? Nah, why not say Blue? Itu benar, seharusnya memang Blue aja. Oh, oke. Jadi memang ada yang udah tahu bedanya BCA sama BCA Digital. Nah, suka banyak salah Blue by BCA, padahal harusnya Blue by BCA Digital. Karena kita beda perusahaan. PT-nya beda, kalau transfer dari BCA Mobile ke Blue itu juga antar bank teman-teman. Jadi beda bank, BCA, ada BCA Syariah, ada BCA Digital sekarang. Jadi punya 3 bank tuh grup BCA. Gitu. Nah BCA Digital it's pure digital bank, gak punya brick and mortar, sama lah sama Aladin in a way ya sebenarnya ya. Gitu, cuman kita bank konvensional yang bergerak secara digital. Pure gitu. Namanya Blue, kenapa Blue? Enak aja didengar ya, nggak ada. Nah, ini ada, enak aja didengar ya. Dan tetap ada nuansa BCA-nya biru gitu, tapi it's just blue. It's just blue. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Kenapa saya mulai dengan ini jam 5. Jamnya orang menuju tidur atau jamnya orang mikir-mikir next lunch dinnernya kan. Jadi saya mulai dengan yang ringan-ringan dulu. Mungkin saya mulai pertanyaannya karena kan kita bicara mengenai personalisasi ya, kaitan personalisasi perbankan dan fintech. Mungkin Mas Dimas kan perubahannya kan adalah physically meeting dari bank teller kemudian menjadi kita semuanya itu serba single click, login apapun itu. Nah, banking itu dari yang dulu kita kenal traditionally I go to a bank,
Waktu diperkenalkan ATM aja itu sebuah revolusioner, ya kan, suatu revolusi baru. Now we go single click. Pertanyaannya adalah dengan menjadi single click itu ada perubahan ekspektasi dari customer perbankan nggak? Oke, thanks Troy. Mungkin kita balik ke premisnya Aladdin Bank dulu ya. Jadi satu, Aladdin Bank again fully digital, syariah compliant, first in Indonesia buat syariah compliant digital. The way we go to market itu adalah, dan ini saya rasa sangat relevan sama pertanyaannya ya, itu adalah kita percaya, from the very beginning kita percaya on a contextual offering. Oke. Contextual offeringnya apa? When we go to market, kita ngelihat sebetulnya user-user atau orang yang craving for financial services itu secara konteks mereka pengen dilayani di mana. Oke. Oke. When we come to personalization, makanya our first go to market product adalah making use of our vast network of our strategic partners, Alfamart. Oke. Our tarik setor tunai, which yang tarik itu pretty common, but setor itu the only one in Indonesia ya. Our tarik setor tunai itu mencoba menyelesaikan the contextual offering. Okay. When you bring the financial services sesuai dengan konteks maunya si user. Okay. For them going into the branch or even ATM, terutama untuk teman-teman Gen Z di sini, it's not something yang relevant for them. Yeah. But going to minimart yang cuma 100 meter di depan muka lu, itu very very contextual for them. Okay. So the first one yang saya lihat di future of finance or future of banking, itu adalah contextual offering. Which is why we double down on what? Embedded finance. Okay. Membawa konsep contextual offering itu artinya kita ngebawa dari offering kita itu ada di tempat yang orang mau, sama membawa offering itu di channel-channel yang mereka mau. Okay. Contohnya we are talking about embedding our financial capability soon to one of the e-commerce. Okay. Soon to one of the e-money. Contohnya seperti itu. Okay. Okay. Jadi when we talk about customization the future, teman-teman jangan cuma mikirin, oh kalau Dimas suka grocery, penawaran grocery. Yeah. That's 2010 ya, sudah lewat. Yeah. Contextual offering is being there, delivering the feature sesuai dengan konteks maunya orang itu di mana. Okay. By what? Salah satu embedded finance. Okay. Gitu sih Roy. Jadi perubahan ekspektasi itu adalah bukan product centric, tapi adalah menjadi customer centric, dan dengan mengetahui insight dan behavior yang dimiliki mereka, yang diberikan oleh konsumen itu melalui touch point yang mereka begini kan, itu bisa mempermudah untuk namanya kontekstual tadi berarti ya, karena akan bisa memilih mana sebenarnya channel yang tepat buat mereka gitu loh. Betul. Dan jangan lagi mungkin since we're talking about the future, jangan lagi kita cuma bicarain segmen ya. Yes. Karena at the end of the day segment is just one thing, but after you understand the segment, how do you deliver the value kan? Yes. Betul. So doesn't matter if you know the segment kalau lu nggak bedain antara segmen A sama segmen B. Itu contohnya. Yes. Nah, Mas Alexander, karena kan Link Aja itu juga adalah sebuah produk yang cukup, ya boleh bilang Link Aja nama yang cukup lama. Pertanyaan yang sama, does your customer ada change their expectation? Kalau change the expectation emang dari awal Link Aja memang tujuannya untuk memberikan akses layanan keuangan ke orang-orang yang sebelumnya nggak ada akses. Okay. Makanya Link Aja itu cukup kuat di tier 2, tier 3 cities di Indonesia ya kan. Mendukung program seperti program prakerja di mana mereka itu sebenarnya unbanked, belum ada rekening bank sebelumnya. Gimana caranya mereka bisa validated untuk bisa jadi pekerja gitu. Mengalami pelatihan. Contohnya seperti itu. Dari awal memang tujuannya untuk membawa layanan yang tidak orang-orang yang nggak ada akses jadi ada akses sebenarnya. Okay. Nah tapi secara kontekstual kalau misalnya mau ngomongin bagaimana caranya ekspektasi orang berubah, ya zaman sekarang kayaknya orang-orang ingin sesuatu yang lebih cepat ya. Okay. Onboarding lebih cepat, KYC lebih cepat, service lebih cepat, atau semuanya itu dirasakan di ujung jari tapi tanpa melanggar privasi mereka gitu kan. Jadinya ranah bergerak fintech dan bank itu adalah bagaimana membalance antara yang gimana cara comply ke regulation yang ada sambil memberikan kenyamanan ke user di titik yang mereka rasa ini
adalah sesuatu yang mereka perceive sebagai kenyamanan, Ya. walaupun belum tentu ini yang kalau saya pakai kata perceive ya, maksudnya kadang-kadang ini sesuatu yang kita anggap sebagai benefit tapi mereka perceive sebagai benefit. Itu cari balance-nya gimana supaya mereka merasa bahwa oh it's a seamless service. Padahal sebenarnya belum tentu hal-hal yang kita expect sebenarnya kayak gitu. Oke. Menarik karena ini kita kembali lagi ya kalau saya melihatnya kontekstual dan kalau bicara mengenai tier 2, tier 3 city, different customer behavior. Tadi saya sangat senang disebutkan mengenai go beyond segment. Segmen itu adalah cuman hanya pengklasteran kita, tapi dan what are we going to do with the segment dan analisanya apakah afinitas dan segala macam itu akan menjadi membantu kita gitu loh. Nah, gue agak lempar ke Duardi. Regulasi perbankan itu is always complicated. Bener gak? Bener gak? Welcome to the club. Marketers mau bikin A, sorry, check it dulu first, ya kan. Mau menerapkan teknologi ini, sorry, lapor dulu. Sebelum menerapkan 6 bulan sebelum, udah itu. Bisa jadi kompetitor udah mereport 6 bulan sebelumnya lagi, so we become less kompetitif terhadap teknologi yang mau diputuskan diterapkan. Nah, kita ngomong campaign aja, bahkan akhirnya ada juga shifting. Sementara kita ada di Chase, conversionnya sangat fokus ke conversion, tapi bersamaan dengan itu kita tidak melihat lebih luas lagi dari customer centricity-nya kita dengan ini. Nah, dengan komplikasi yang terjadi, kemudian kita jadi fokus short sighted karena daripada kita mau bikin yang big project, big apa dan it will take another 6 months to be done dan become short sighted yang udah pendek-pendek aja tapi hasilnya ada gitu loh. So bagaimana caranya Blue by Base ya, Blue lah ya, gue bilang Blue dengan konsumennya boleh dibilang kan konsumen yang digital savvy lah ya, and always on the semuanya harus cepat gitu loh. So how do you overcome that? Customer centric sebenarnya intinya ya. Okay. Customer centric. Jadi akan kembali ke perusahaannya gitu. Ada yang appetite-nya adalah akuisisinya agresif, ada juga yang ke arah jalan yang beda gitu kan. Yeah. Nah, kalau buat kami at least ya sampai saat ini fokus kita justru memang ke customer. Oke. Kita nggak terlalu fokus ke akuisisi, tetapi apa yang kita punya mereka udah happy belum, udah pakai belum, gitu. Jadinya benar-benar based on mereka kira-kira mau apa ya? Kalau kita tawarin ini mereka mau pakai nggak? Kita tawarin C, mereka pakai nggak? Mau D, mereka pakai nggak gitu. Jadi based on itu. Jadi yang kita lakukan adalah justru karena kita very customer centric dan kita pay attention ke quality dalam artian mereka utilize produk kita. Jadi kita banyak trial ke mereka in a way yang kayak oke, kamu tahu nggak kalau kita bisa gini, kamu tahu nggak kalau kita bisa gitu. Dan kita bicara ke banyak segmen tadi, tiap segmen punya karakter masing-masing, bagaimana kita kasih value add ke masing-masing segmen itu. Jadi intinya di situ, tinggal bagaimana kita menyajikan dengan baik dan benar di setiap segmennya. Jadi kita ngeliatnya gitu ya, dan again teknologi pastinya sangat dibutuhkan. Teknologi sangat-sangat penting di sini, nggak mudah, regulasi luar biasa apalagi di banking ya teman-teman. Kalau ini pada senyum semua langsung, jadi percayalah bahwa kami itu dilihatin oleh OJK luar biasa. Saya mengerti. Tentang security luar biasa sekali, menjadi pay attention dan apalagi tentang data. Jadi jangan khawatir karena hitungannya regulator kita itu luar biasa bagus banget. Jadi dan diplototin satu-satu dan kita nggak bisa utilize seenaknya data dan kita benar-benar dilihatin gitu ya. Betul ya, setuju ya? Setuju. Jadi don't worry about the data ya, karena kita benar-benar memastikan Batku malah jadi jualan data nih. Tapi in a way itu juga challenge buat kami untuk memberikan personalisasi dengan sangat tajam gitu ya. Jadi hasilnya akhirnya memang masing-masing channel ya kita harus benar-benar trial and test dan memahami mereka channel yang mana yang works buat this kind of channel, this kind of segment, value apa yang cocok buat mereka gitu kan, kapan mereka dapetinnya,
banyak banget. Ya, nah, Jadi seru tuh. dan itu juga kan challenge-nya kan kalau kita bicara mengenai customer data gitu lah. Kan selalu regulasi ada bagaimana how you manage the data. Karena itu bukan saja hanya di Indonesia, sebenarnya kan concern itu di globally itu terjadi ya. Going back to Indonesia, OJK kita cukup detail dalam memake sure bahwa kebocoran-kebocoran data, belum lagi ada regulasi yang kemarin keluar yang mulai aktif di bulan Oktober, kaitan data privacy segala macam, tiba-tiba kemarin jebol pula. Ya ada teman kita yang mengalami hal itu, soalnya teman juga yang mengalami pukulan itu gitu. Jadi dan kita lihat sebenarnya even mau engage juga dalam melihat dunia perbankan itu juga salah satu challenge yang dihadapi kaitan dengan data tadi itu sendiri. Makanya kita mengeluarkan satu solusi yang kita sebut sebagai PII tokenize itu. Karena to make sure that the data does not reside di kita, di mau engage, tapi reside di customer. Tapi dengan regulasi tersebut dan dengan kebutuhan itu, maka industri solusi yang kita miliki juga harus ada juga tambahan kerjaan buat tim IT atau infrastruktur karena harus membangun lagi yang namanya kalau kita sebut sebagai tokenize-nya dia. Karena kita nggak boleh tahu kuncinya, kita hanya tahu range-nya. But I understand bahwa sebenarnya itu challenge yang dihadapi ya dengan data-data tadi. Nah saya kembali ke Mas Alex karena tadi yang disampaikan we need to be customer centric, but at the same time considered financial itu adalah the old dinosaurs. Being link aja termasuk yang mengawali dulu pertumbuhan seperti itu. So how do you see all of this? Dengan melihatnya bahwa gua harus personalize, but ada suatu persepsi konsumen berurusan sama bank itu ribet. Kalau berurusan, how does link aja play in that area sebenarnya? Pertanyaannya bagus. Mungkin kita premis sebagai marketer ya. Biasanya kalau mau ideal gitu, itu namanya hyper segmentation kan. Katanya ada CDP yang ready, semua data rapi, bagus, indah, segmentasi gampang bisa diproduce dalam instantly, lalu komunikasi berjalan dengan lancar. Tapi faktanya semua marketer gak ada yang kerja dengan setup seperti itu. Pasti. Kayaknya susah sekali untuk bisa punya lingkungan kerja seperti itu yang super kondusif untuk melakukan hyper segmentation di Indonesia. Yang namanya data, semakin banyak data semakin kotor. Pasti harus ada penyaringan. Sama seperti yang dilakukan misalnya contohnya, customer punya persepsi berurusan sama financial ribet. Ya sebenarnya antidotnya adalah edukasi bagaimana mereka bisa tahu bahwa gak ribet sebenarnya. Hal-hal seperti itu, proactive communication ya perlu diperlukan. Tapi proactive communication kalau kita mau ngomonginnya, oh ini mesti per orang itu terima komunikasi yang berbeda. Ya jelas gak mungkin, kita mesti bermain dari behavior mereka. Behavior apa yang cocok, dijelaskannya seperti apa. Edukasinya ya cocok yang mana sekarang. Apakah ada bagian-bagian dari edukasi ini yang bisa disajikan dalam bentuk lain, format lain, supaya gampang dicerna oleh masyarakat gitu sebenarnya. Hal-hal seperti itulah yang dilakukan sebenarnya. Jadi persepsi bahwa ribet berurusan dengan perbankan, ya sedikit demi sedikit karena semua player juga melakukan edukasi yang sama ya akan tergerus gitu kan. Dan ini situasi Indonesia berbeda banget sama misalnya Indonesia 20 tahun yang lalu. Di mana mereka merasa bahkan contohnya gak usah 20 tahun yang lalu deh, bahkan 10 tahun yang lalu kepercayaan sama e-commerce untuk transaksi online aja sangat rendah. Betul. Sekarang orang lebih percaya. Karena apa? Karena edukasi yang masif dan juga ada experience dari users yang sudah menggunakan. Nah ideally itu yang dilakukan sih. Jadi tinggal bagaimana identify a segment of users based on their behavior. Kasih edukasi yang cocok secara proaktif. Lalu buat mereka untuk mengalami itu. Dan kalau bisa menyebarkannya ke orang-orang lain seperti itu sebenarnya. Ini kedengarannya teorinya sederhana ya, eksekusinya aja yang susah sebenarnya. Dimengerti itu. Nah ini kan kembali lagi menggunakan konsep yang tadi kan bawa persepsi masyarakat itu ke Mas Dimas. Banking industry itu adalah dinosaur ya, walaupun sudah ada sekarang namanya wallet apa. Tapi begitu kata komentar tuh itu. Menarik soal itu yang dinosaurs. Dinosaurs. Itu persepsi ya kan. Persepsinya bahwa it's a dinosaur. Tapi kalau boleh dibilang Bang Aladdin start as the modern, bahwa not a brick and mortar. It's not start with a brick and mortar. So gimana mengkorelatkan itu dengan suatu persepsi dan yang kalian lakukan dengan perubahan yang terjadi itu, which is you're introducing something gitu loh. Ya. Jadi mungkin kita ngelihatnya pertama terminologi banking itu adalah dinosaurs.
menurut saya kita sudah mulai di Indonesia bergerak ke banking yang mulai lebih modern. Oke. The fact that Bank Indonesia introduce Snap BI, Yes. Open API standard, Iya. itu harusnya teman-teman di sini semua excited. Artinya banking harusnya jadi far more powerful. Banking is an activity, not an institution. Yes. Yes, jadi kita we're getting there. Snap BI saya rasa udah konsumsi semua lah ya, Yeah. Snap Bank Indonesia. Yeah. Jadi we are getting there. Itu pertama. Jadi kalau banking as a dinosaurs, we are evolving. Dan di Indonesia spesifik, the potential is there. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bicara ke konteks Aladdin, Roy. Mungkin saya setuju betul bahwa kita start dengan premis bahwa we are not a brick and mortar bank. Yes. But we know, seperti tadi Alex bilang, we need to know our customer. Our customer need to have an omni-channel solution, meaning you can do it inside your app or brick and mortar. Yeah. In this case, why kita nge-deliver our services through Alfamart Network, Alfamart, Alfamidi. Instantly in one day, kita jadi salah satu bank dengan jaringan tanda kutip ATM paling banyak di Indonesia, salah satu. Jadi waktu kita ngebangun modern bank, tentu what we have in mind adalah di industri the landscape is changing. That's why we are betting big on embedded finance. Dan juga kita percaya omnichannel, bahwa sebetulnya touch point-nya itu nggak hanya di digital. Jadi kan kadang-kadang suka kita membatasi diri bahwa kalau digital bank ya udah semua everything reside inside the app. Mungkin ternyata enggak. Salah satu solutionnya adalah offering melalui brick and mortar yang with far stronger presence than our brand, misalnya kayak gitu. In this case, misalnya kalau dalam case kita Alpha, kayak gitu. Jadi the premise is banking is evolving, trust me. The activity will be very very exciting for everyone here. Dan kita betting big on embedded finance because of that. Oke, Gitu. menarik. Dan yang disebutkan tadi menarik karena menjadi omni-channel banking. Ya kan, omni-channel banking itu kan berarti many touch point. Jadi banking itu adalah sebuah aktivitas, bukan sebuah organisasi struktur yang rigid gitu. Yang berarti semakin dibutuhkan dari touch point tersebut memberikan banyak informasi. Dengan banyak informasi tersebut bisa dilakukan personalisasi nantinya tentunya. Nah, going back to that personalization, customer centric kedua arti ini, dan regulasi yang ada is personalized, really personalized. Bisa, butuh waktu tapi bisa. Yang penting bisa butuh waktu. Kayaknya itu ya. Jawabannya sangat diplomatis, butuh waktu. Jawabannya diplomatis banget. Ini untuk membutuhkan mau speaking di depan sini aja kalau nggak Bang Roy ya, kalau urusan ini sensitif. Sensitif urusannya, oke. Bisa kok, bisa. Okay. Even as we speak, kita juga ngelakuin saat ini, kami di Blue, karena kita build from scratch gitu ya. Blue ini dari nol, semua IT platformnya itu dibuild dari nol. So again, kita bukan legacy BCA. Seluruh IT infrastrukturnya berbeda gitu. Jadi memang lebih enak gitu. Karena dengan yang baru kita bisa memikirkan dari nol dan sambungan-sambungannya dan segala macamnya itu bisa dipikirin lebih enak. Bagaimana making sure semua data aman tanpa melepas PII ke luar as regulated gitu kan. Jadi itu bisa dilakukan dan saat ini apakah udah completely personalized kami gitu ya. Kalau di user level belum. Itu masih panjang lah ya. Kalau bisa sampai user level personalisasi luar biasa. Gitu. Tapi at least atas segmentasi yang sudah kita lakukan, yes. Kita udah starting doing it. Terus kemudian automation and gimana itu para segmen berpindah secara otomatis menduduki segmen baru ketika conversion terjadi itu bisa terjadi. It's possible untuk dilakukan.
gitu ya, dan dengan cara yang baik dan benar. It's possible. Ya. Walaupun ngakalinya luar biasa gitu ya. Ya, betul, Ini agak ngambang-ngambang karena kita berhati-hati berbicaranya. Apa namanya? Jadi memang bisa Sengaja dilakukan. But of course tidak ada alat yang sempurna pastinya. Benar, Jadi benar. kita membutuhkan banyak kombinasi untuk memastikan semua itu berjalan dengan baik dan benar. Oke. Gitu Bang Roy. So Oke. it is possible but not at user level at least for now ya. Iya. Up until now. Terima kasih menjawabnya dengan penuh kehati-hatian. Nah, saya kembalikan lagi ke Mas Alex dalam hal ini. Ini menarik karena kan kita bicara tadi bahwa memang kita sudah mulai melakukan personalisasi. Personalisasi itu ini selalu ngomongnya personalisasi, selalu agak mepet-mepet ke area yang apa personalisasi. So personalisasi yang dari sisi link aja sampai selevel apa? Informasi apa yang sebenarnya when we do personalization sebenarnya? Pertanyaannya juga menarik, personalisasinya sampai level mana? Sebenarnya personalisasi yang dilakukan itu yang efektif menurut saya itu bukan personalisasi sebagai, maksudnya kita kan berharap personalisasi itu adalah dear first name last name gitu kan, atau gender knowing the audience. Yes, it helps, crafting the messaging mungkin helps, tapi personalisasi yang mau dilakukan adalah behavior transactions apa yang di pair dengan behavior transactions apa yang bisa menjadi additional transaction sebenarnya. Itu yang lebih penting. Bukan personalisasi sebatas hanya untuk sapaan, ya itu bisa dilakukan untuk communication needs. Tapi ini lebih ke arah finding out the pattern of behavior. Oh oke, orang-orang ini transaksinya ini. Artinya mereka akan lebih open untuk ditawarkan fitur yang ini, seperti itu. Dan ya, saya pikir personalisasi semacam ini yang dilakukan lebih intens oleh Link aja sekarang. Memang sih keterbatasannya banyak pasti. Ada delay, ada proses pengumpulan dan penyaringan data, dan semuanya dilakukan sendiri karena PII itu. Walaupun menurut saya regulator kita itu semua forward thinking ya. Yes. Dengan fakta bahwa Link aja sekarang bisa digunakan buat scan kris di Malaysia aja, itu berarti regulator kita sangat forward thinking untuk melakukan cross border integration antara negara-negara di ASEAN. Dan juga banyak lagi inisiatif lain kayak digital rupiah yang kita lagi tunggu-tunggu, Snap PI, banyak. Nah tapi personalisasi yang kita pengen lakukan itu adalah behavior transaction apa digabung dengan apa jadinya additional transactions. Atau orang yang biasa bertransaksi ini apakah dia tertarik dengan fitur-fitur ini? Atau ada kesulitan apa yang bikin dia tidak melakukan transaksi tertentu? Itulah yang kita pengen lakukan. Edukasi, komunikasi, lalu induce untuk transaction. Oke. Nah ini. Indonesia itu financial industrinya very exciting. Yes. Ya, benar ya? Ya. Benar, harus bangga di Eropa, di Amerika gak secanggih kita. Seriously, kalau kita bicara banking in overall, even finance. No, seriously. Setuju. Dan benar regulator kita itu forward thinking banget dan oke banget deh pokoknya. Nah, menurut gue sih sebenarnya sekarang bahkan dengan apa ya, boleh dibilang kita menuju, kalau tadi saya sengaja menyampaikan persepsi banking industry as a dinosaurs agar sebenarnya di other way around. Karena kalau kita lihat dengan menggunakan QRIS ya, QRIS yang kita pakai sekarang aja, it's a breakthrough ya, it's a breakthrough yang kita semua bisa melakukan transaksi tadi tuh, aktivitas. Jadi you're not being ditutup dengan bahwa kalau zaman dulu kalau lu ada pakai A atau B, bank A atau C. Sekarang you got QRIS, transaction everywhere, it will happen gitu loh. Nah, bahwa memang benar itu terjadi tentunya dengan challenge dengan regulasi yang ada sekarang itu, dengan challenge kita kan sebagai marketer selalu how can we make it more personalized ya kan. Dan kembali lagi ada regulasi, data di sini tidak boleh di-share di sini, data di sini tidak boleh di-share di sini, data di, terus lama-lama jadi mikir jadi mau bisa di-share yang mana sebenarnya datanya kan. That's the marketer's challenge. But at the same time of course the CEO always says, well I don't care, do the personalization agar customer kita melakukan sesuatu. Nah, saya lemparkan ke teman-teman bertiga di sini. Mungkin bisa dimulai dari Mas Dimas sendiri, melihat ke depan itu the future of personalization untuk fintech dan perbankan itu seperti apa sih sebenarnya? Saya mulai dari Mas Dimas dan lanjut dengan Dardi dan ditutup oleh Mas. Oke, in short, the way we see it, firstly adalah
the future of personalization adalah tentu dengan adanya platform-platform seperti Mo Engage ya, the ability for legacy institution seperti bank itu bisa selincah perusahaan teknologi dalam melakukan A/B test dalam personalization. A/B testing. By kita ngerti personanya, misalnya katakanlah dengan the breadth and the richness of data yang kita pegang, kita bisa tahu nih kira-kira dengan combination transaction ini, typical customer seperti ini, gue punya 2 persona A, persona B, and I A/B test mana yang will work on my goals. That's the first personalization. Mendapatkan persona sebanyak-banyaknya dan betul-betul memvalidasi. That's the future yang nomor pertama. Karena the data is there, it depends on you gimana interpretnya. Dengan segala keterbatasan regulatory ya, itu yang pertama. The second adalah, saya balik lagi ke poin saya yang pertama. The future will always be contextual offering. Kita sebagai marketer selalu kita bicara dari zamannya Kotler, itu kontekstual. Cuman makin kesini makin relevan kontekstual. Why? Karena ability-nya udah ada. Delivering our product through channel-channel yang kontekstual. Saya tekanin sekali lagi, we are betting big on embedded finance karena itu. Delivering at where the customer wants it instead of my app, itu juga is the future of finance. Jadi finance yang lebih lincah karena kita bisa bereksperimen within our regulatory boundary. Dan kedua, finance yang sangat kontekstual, be it melalui embedded finance maupun cara-cara lainnya untuk deliver the product to customer at the first place. Menarik, kontekstual dan kembali lagi kepada persona, which is then be provided dari touch point tadi. Nyambung. Yes. Enaknya nyambung itu enak. Iya harus. Paling enak. Thank you. Nanti saya nyambung juga. Nah being kontekstual itu membutuhkan data point yang sangat banyak. Gitu ya, data pointnya harus sangat banyak. Karena we thought we have the data, enough data. But no, it's not enough. Even banking adalah salah satu yang data paling punya banyak gitu ya. First party data kita itu luar biasa. Tapi setelah kita tes 10, 12 kali, 13 kali kirim berbagai channel, nggak bergerak nih Dorman gitu ya. Apa sih kayaknya ini menurut kita kontekstual deh, kagak juga. Ternyata kita kirim ke 15, jalan dengan sesuatu konten yang nggak relevan, nggak ada kontekstual. Iya. Mungkin ada beberapa data point yang kita nggak tahu, gitu. So exciting to see how AI will help that, AI will tap in, AI teknologi ya. Karena apa? AI juga deg-degan, kita mau pakai mobil sendiri susah. Mau pakai punya orang, AI is based on data point dari semua banyak. Nanti ada kebocoran data lagi. Nah exciting nih. Ngelihatnya akan menarik nih, what kind of AI yang kita bisa taruh di situ untuk ngelihat. Karena memang hanya capabilities AI yang seperti kita lihat di GPT itu yang bisa memikirkan dengan data point sebanyak itu. Tapi kan itu open. That's it. Begitu kita bicara open, ngeri. Gitu. Meta sekarang punya AI yang sengaja di open sourcein. Gitu. Tapi ya data kita entah bagaimana itu kan. Jadi exciting tuh sih kayak gitu. Jadi kedepannya seperti apa and how we actually use AI to actually doing contextual marketing or offering whatever it is gitu. Itu akan menarik. Terakhir sebagai penutup. Nyambung juga. Oh nyambung juga, oke. Jadi sebenarnya sama-sama aja. Personalization dalam arti communication, artinya hanya untuk A/B testing. Figure out the right communication, the channel of communication yang paling work buat a certain person kan. Contextual marketing itu lebih ke arah gimana caranya service tertentu diabsorb sama orang yang belum melakukan atau menggunakan service yang sama lebih banyak lagi. Tapi sebenarnya yang tadi Mas Duardi bilang, kalau misalnya dengan a very good contextual marketing itu udah kayak precognition sebenarnya. Dia bisa tahu service apa yang dibutuhkan orang itu bahkan sebelum orang itu niat nyari. Nah di titik itu kayaknya udah di luar ranah manusia biasa seperti kami. Harus ada bantuan. harus ada bantuan bagaimana caranya modelingnya yang canggih. Bagaimana caranya untuk mendetek gitu misalnya. Oh ke depannya kelihatannya ini nih yang diingin orang.
dan iterasi berlanjut supaya bisa lebih akurat dan akurat lagi. Nah di titik itu udah bukan otak manusia lagi, mungkin otak manusia dibantu dengan banyak hal lah, seperti itu. Ya. Terima kasih atas kepada panelis kita hari ini, menarik dengan, jadi boleh saya simpulkan, even with the highly regulated industry, personalisasi itu masih bisa sebenarnya. Tinggal level kedalamannya dan seberapa to make sure bahwa memenuhi kebutuhan regulasi, tapi bersamaan dengan itu kebutuhan industri atau kebutuhan organisasi itu bisa dipenuhi. Itu satu. Kedua adalah membutuhkan machine learning itu dengan dengan keterbatasan akan dibutuhkan otak ke-8 karena udah saya bilang ke-8 karena ada 7 otak yang di dalam suatu organisasi mikir, harus ada tambahan ke-8 mikirin sebenarnya what's the potential out there dengan data-data point yang ada di sini. Jadi kembali lagi saya menyimpulkan personalisasi bisa terjadi dan akan menjadi menarik di masa mendatang dimulai dari sekarang, dan di Indonesia potensi itu cukup besar. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk Bu Ardi, Alex juga, dan Mas Dimas sharing. Dan kembali lagi terima kasih bisa saya pojokkan sekali-sekali ya. Terima kasih. Oke. Oh iya, selfie dulu. Oke, boleh dong. Berdiri dong. Kita ke sini dulu, nanti baru ke penonton. Yes. Penonton dulu ya, oke, sama penonton. Oke, terima kasih banyak Di, terima kasih banyak. Yes. Oh, sekali lagi, kalau ini foto resmi bro. Nanti ada Instagramnya apa gitu? Iya ada dong. Oke. Oh ada lagi video lagi. Oh udah ada video lagi gini. Oke. Udah. Ini aja baru begini. Pemilu. Nanti diambil itu fotonya. Terima kasih. Hello. Okay, guys, we got 2 more sessions, and then we are going to end the day with a big award ceremony, like I mentioned earlier. The next session is going to be by one of our partners. I'm going to welcome your very own Indonesian Satya here. She works at a company called Adjust, one of our partners, and they're also a sponsor. Satya, come on stage, please, and take over the panel for us. Thank you. Thank you, Saurabh. I'm welcoming also my panelists for today. So we have Mas Aditya from Maybank. And we also have Mas Jimmy, which is a co-founder and CEO of Kita Lulus. And also our best friend, Mas Aldi, coming from Era Jaya. They have app as well for Era Space. So please have a look in the App Store. Terima kasih semua para hadirin, selamat sore, para tamu terhormat, rekan panelis, dan semua yang telah hadir di acara Growth Mixer sesi Adjust Panel. Jadi saya Setria merupakan kehormatan yang luar biasa bagi saya untuk menjadi moderator panel yang terhormat ini. Saya di sini akan berbagi wawasan mengenai the future of user acquisition and retention. Mungkin tadi udah banyak ya kita ngobrolin tentang personalization, segmentation, but we haven't talk about user acquisition. So now is the session for user acquisition, karena kita sendiri Adjust, kita akan membantu semua mobile apps player untuk acquire user in the best.